Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam smart untuk adik-adik semua. Kembali lagi di YouTube channel dari LBB Smart Learning House yang akan membahas materi-materi dari jenjang SD sampai ke jenjang perkuliahan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang matematika SMA dalam pokok bahasan eksponen atau bilangan berpangkat. Oke, kita langsung saja ke materinya. Di sini kita mempunyai bentuk baku dari eksponen, yaitu adalah A pangkat N. Apa itu A pangkat N? A pangkat N itu adalah perkalian berulang A dikalikan dengan A dikalikan dengan A sebanyak N kali. Kemudian A itu apa? A itu adalah basis atau bilangan pokok, dan N itu adalah pangkat atau eksponen. Contoh, misalkan di sini kita punya 2 pangkat 3. Artinya 2 itu adalah basis, kemudian 3 itu adalah pangkat. Artinya kita sesuaikan dengan definisi 2 pangkat 3 itu artinya 2 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan 2 hasilnya adalah 8. Kemudian di sini juga sama, misalkan kita diberikan angka 1/2 pangkat 4, itu artinya 1/2 dikalikan 1/2 sampai dengan 4 kali, hasilnya adalah 1/16. Kemudian ini juga ada misalkan 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 2, artinya 2 kali 2 dikalikan 2, ini sebanyak 3 kali, kemudian dikalikan dengan 2 dikali 2 sebanyak 2 kali. Nah, kita dapatkan yang depan ini nilainya 8, kemudian yang belakang hasilnya adalah 4. 8 dikali 4 adalah 32. Selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang pertama adalah A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N. Artinya, pada sifat yang pertama ini, basis dari dua angka ini adalah sama, yaitu adalah A. Artinya ketika kita menemukan jika basisnya sama, maka untuk eksponen ini pangkatnya kita jumlahkan. Sebagai contoh di sini kita punya 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2 pangkat 5. Karena basisnya sama-sama 2, maka hasil dari perkalian ini tinggal kita jumlahkan pangkatnya. Sehingga 2 pangkat 3 ditambah 5 hasilnya adalah 2 pangkat 8. Kemudian yang selanjutnya adalah A pangkat M dibagi dengan A pangkat N. Ini juga sama, basisnya sama, sama-sama A. Jadi jika pembagian pada eksponen dengan basis yang sama, maka untuk pengerjaannya kita tinggal mengurangi saja. Sebagai contoh di sini kita punya 2 pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 5. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 3 dikurangi 5. Hasilnya adalah 2 pangkat negatif 2. Selanjutnya, jika kita memiliki A pangkat min M, maka untuk mengubah pangkatnya itu ke dalam bentuk positif, kita tinggal membalik menjadi 1/A pangkat M. Contoh di sini, dari soal yang nomor 2, dari contoh soal yang nomor 2, kita mempunyai 2 pangkat negatif 2. Untuk merubah negatif 2 ini menjadi pangkat positif, kita tinggal balik menjadi 1/2 pangkat 2. Hasilnya adalah 1/4. Kemudian jika kita ada bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi, maka kita tinggal mengalihkan kedua pangkatnya. Contoh di sini adalah A pangkat M, kemudian dipangkatkan dengan N. Maka hasilnya nanti adalah A pangkat M dikalikan dengan N. Ini contohnya, misalkan kita ada 2 pangkat 3, kemudian dipangkatkan lagi dengan 2, maka hasilnya adalah 2 pangkat 3 dikalikan dengan 2, yaitu 2 pangkat 6. Kemudian sifat yang kelima, misalkan kita mempunyai akar M dari A pangkat N, maka nanti hasilnya itu adalah A pangkat M per N. Sebagai contoh di sini, kita punya akar 3 dari 8. Artinya 8 itu kita ubah dulu ke dalam bentuk pangkat. Misalkan 8 itu kita ubah ke dalam basis 2.
Artinya 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Artinya di sini 2 akar 3 dari 8 itu kita ubah menjadi akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3. Sehingga berdasarkan sifat yang kelima, kita dapatkan adalah 2 pangkat 3 per 3. Sehingga hasilnya adalah 2. Kemudian yang keenam, misalkan kita A dikalikan dengan B, kemudian dipangkatkan dengan N. Maka masing-masing dari bilangan tersebut kita pangkatkan dengan N. Sebagai contoh di sini, kita mempunyai 2 dikalikan 3, kemudian dipangkatkan dengan 2. Artinya kita bisa ubah menjadi 2 pangkat 2 dikalikan dengan 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? 2 pangkat 2 itu 4. Kemudian 3 pangkat 2 adalah 9, sehingga 4 dikali 9 hasilnya 36. Kemudian yang ketujuh, jika kita mempunyai pembagian sembarang bilangan kemudian dipangkatkan dengan N, maka masing-masing dari bilangan tersebut kita juga pangkatkan dengan N. Jadi nomor 6 sama 7 ini hampir mirip, hanya nomor 7 ini kita adalah operasinya pembagian. Misalkan di sini kita punya 6 dibagi 4, kemudian dipangkatkan dengan 2. Itu sama halnya dengan 6 dipangkatkan dengan 2, kemudian dibagi 4 dipangkatkan dengan 2. Hasilnya adalah 36 dibagi 16. Sama-sama kita bagi dengan 4. 36 dibagi 4 dapat 9, 16 dibagi 4 dapat 4. Akhirnya di sini kita dapatkan hasilnya adalah 9 per 4. Kemudian sifat yang selanjutnya, A pangkat 0 sama dengan 1. Dengan A-nya tidak sama dengan 0. Nah, untuk membuktikannya seperti apa? Kita asumsikan, misalkan di sini ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat M. Sesuai dengan definisi yang tadi, apabila basis sama, maka pangkatnya adalah dikurangi. Artinya di sini kita dapat ubah A pangkat M per A pangkat M menjadi A pangkat M dikurangi dengan M. M dikurangi M adalah 0. Jadi di sini A pangkat 0. Kemudian di sini karena ini sama, A pangkat M dibagi dengan A pangkat M, maka ini kita bisa coret, hasilnya adalah 1. Jadi terbukti bahwa A pangkat 0 itu hasilnya 1. Jadi berapapun yang pangkatnya itu 0, maka nanti hasilnya adalah 1. Kemudian di sini ada beberapa soal dan pembahasan. Misalkan di sini kita ditanyakan bentuk sederhana dari 7x pangkat 3, y pangkat min 4, z pangkat min 6, dibagi 84, x pangkat min 7, y pangkat min 1, z pangkat min 4. Nah, ini langkah-langkahnya. Jadi dari angka ini, dari soal ini kita fokus ke angkanya terlebih dahulu. 7 dengan 84 itu sama-sama bisa dibagi 7, sehingga dapat kita coret hasilnya adalah 1 per 12. Kemudian di sini kita untuk variabel X-nya, yang atas itu adalah X pangkat 3, yang bawah adalah X pangkat negatif 7. Kembali lagi dengan sifat yang tadi, jika basisnya sama, apabila pembagian maka nanti pangkatnya itu dikurang. Maka di sini adalah X pangkat 3 dikurangi negatif 7. Dengan cara yang sama, Y juga didapatkan Y pangkat negatif 4 dikurangi negatif 1. Z juga sama, negatif 6 dikurangi negatif 4 per 12. Sehingga dapat kita dapatkan di sini karena negatif ketemu dengan negatif menjadi positif, maka 3 ditambah 7 hasilnya 10, min 4 ditambah 1 hasilnya min 3, min 6 ditambah 4 hasilnya adalah negatif 2. Kemudian kita jadikan jawaban ini ke dalam bentuk pangkat positif, sehingga yang negatif nanti dipindah ke bawah. Sehingga kita peroleh seperti ini. Mohon maaf, ini kita, nah jadi seperti ini. Jadi X pangkat 10, jadi X pangkat 10, kemudian 12, Y pangkat 3, Z pangkat 2. Sehingga jawaban yang benar adalah E. Selanjutnya, soal yang kedua. Misalkan kita diberikan nilai dari
A pangkat 2, B pangkat 3, C pangkat negatif 1, A pangkat negatif 2, kemudian B pangkat 1, C pangkat 1 dengan nilai A-nya sama dengan 2, B sama dengan 3, dan C sama dengan 5. Untuk mengerjakan soal yang seperti ini, kita jangan mensubstitusikan nilai dari masing-masing variabel terlebih dahulu. Namun kita sederhanakan bentuk dari eksponennya terlebih dahulu. Oke, jadi dari soal ini kita kelompokkan. Jadi misalkan A dengan A, artinya kalau dibagi karena basisnya sama maka dikurangi. Makanya di sini A 2 dikurangi negatif 2, kemudian B-nya juga sama, B 3 dikurangi dengan 1, kemudian yang C juga sama, min 1 dikurangi 1. Sehingga kita dapatkan adalah 2, karena ini negatif ketemu dengan negatif jadi positif, jadi A pangkat 4, B pangkat 2, kemudian C pangkat negatif 2. Kemudian kita ubah ke dalam bentuk positif, pangkat positif kita dapatkan A pangkat 4, B pangkat 2 per C pangkat 2. Kemudian kita substitusikan nilai dari masing-masing variabel. A-nya adalah 2, B-nya adalah 3, dan C adalah 5. Sehingga kita dapatkan 2 pangkat 4, 16, 3 pangkat 2 adalah 9, dan 5 pangkat 2 adalah 25. 16 kali 9, 144 per 25. Di opsi ini tidak ada jawabannya. Kemudian soal yang ketiga, kita diminta untuk menyatakan dari A pangkat 3 per 2, B pangkat min 3 per 2, C pangkat 3 per 4. Kita harus menyatakan C ke dalam bentuk A dan B. Nah, langkah yang pertama, kita tulis dulu soalnya di sini ya. Jadi C pangkat 3 per 4. Kemudian kita pindahkan ruas. Jadi B-nya yang awalnya gabung dengan satu ruas dengan C, kita pindahkan ruas ke kiri. Sehingga kita akan mendapatkan A pangkat 3 per 2 dibagi B pangkat min 3 per 2. Kemudian untuk B, variabel B, kita pindahkan ke atas. Sehingga yang awalnya dia pangkat negatif, menjadi pangkat positif, sehingga didapatkan A pangkat 3 per 2, B pangkat 3 per 2. Maka didapatkan dari sifat yang tadi, karena ini pangkatnya sama, maka kita dapat tulis A dikalikan dengan B pangkat 3 per 2. Nah, kemudian karena kita ingin mendapatkan C sama dengan berapa A dan berapa B, maka C-nya harus pangkat 1. Artinya kita cari inverse perkalian dari 3 per 4 itu adalah 4 per 3. Maka yang C kita kalikan dengan 3 per 4 kita pangkatkan dengan 4 per 3. Yang di ruas kanan juga sama, AB pangkat 3 per 2 kita pangkatkan dengan 4 per 3. Nah, ini hasilnya kan 3 kali 4, 12 per 4 kali 3, 12. Sehingga C sama dengan C pangkat 12 per 12 adalah C pangkat 1. Sehingga kita dapatkan seperti ini. Kemudian ini 3 dikalikan 4, 12. 2 dikalikan dengan 3 itu adalah 6. Sehingga C sama dengan AB pangkat 12 per 6. 12 per 6 berapa? 12 per 6 itu adalah 2. Sehingga dapat kita peroleh A pangkat 2, B pangkat 2.